Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan Allah karena pada hari ini 28 Maret 2024 kita dapat berkumpul di ruang guru UPT SMP Negeri 1 Kanigoro ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini akan ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua mungkin informasi yang akan disampaikan oleh Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Kemudian doa yang akan disampaikan oleh Bapak Andi. Setelah itu ditutup dengan buka puasa bersama tentunya. Untuk selanjutnya pengarahan dan sambutan dari Bapak Toto Suparto MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dia Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Kanigoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK SMP Negeri 1 Kanigoro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih diberi kesempatan berkumpul dalam keadaan yang sehat ya tidak tersalah. Salawat salam tercurahnya sebenarnya kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk dia selalu hadir pada acara hari ini. Bapak Dinas disertai nanti dengan Potmil maupun tausiah dan buka bersama sampai nanti sholat tarawih. Mudah-mudahan kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan tanggal puasa Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan. Tolong Bapak Hadir dan turun ya, ini perlu saya sampaikan. Rapat dinas itu kekuatan hukumnya sama dengan perjalanan tugas mengajar. Sama dengan tugas mengajar. Jadi tidak ada alasan apapun. Kalau punya alasan sakit dan silakan itu ada izin dan seterusnya. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini tidak terlalu banyak saya sampaikan. Yang pertama, satu, tolong yang bertugas, saya belum tahu ini dulu ya, SKP, SPPT ya, SPPT pajak, tolong dicek. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan PAK ya, yang kemarin saya menegaskan Bu Lili untuk membidani kaitannya dengan PAK Bapak Ibu sekalian. Sebab itu nanti yang ikut uji kompetensi monggo ya, yang sudah terdaftar ya, itu dipersiapkan itu ya, karena nggak usah terbebani lah, dikerjakan aja, nggak usah mikir nggak lulus dikerjakan, itu nanti bisa itu saja. Yang penting dikerjakan ya, karena ini masih semacam ujian, uji coba ya, uji coba. Karena ini uji kompetensi yang pertama kali yang baru dilakukan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kerjaan yang sudah terdaftar itu yang ikut monggo, nggak usah terbebani nggak lulus nya dihilangkan aja, nggak usah takut itu gitu. Kemudian yang kedua, berikutnya maksud saya ini kaitannya dengan
boleh Li, ya, karena ini Pak, tolong Bapak Ibu yang Paknya yang biasa tipis ya, punya saya dulu Pak boleh ya, dan tertulis toko surat ya, segera dikumpulkan ke Bu Lili, karena itu nanti berkaitan dengan apa dupat selanjutnya ini karena ini semacam aplikasi Bapak Ibu, monggo fotokopinya saja aja. Syukur-syukur gini Bapak Ibu, penjenengan yang sudah menjadi apa warga sini ya, pegawai di sini kan di TU ada file dilengkapi ya, mulai teman-teman yang baru sampai yang sudah senior dilengkapi mulai dupat dan seterusnya KTP ya. Dia nanti kalau kegiatan keteguan itu apa minta, ini cukup nanti mengambil lewat file yang ada di sekolah ya, mulai KTP, ijazah, semuanya lah ya. Ini tolong nanti supaya nanti tidak minta nanti dia kalau segera terselesaikan, kalau tidak nanti malah apa terhambat itu Bapak Ibu ya. Jadi saya minta untuk ketekuannya, administrasinya segera dilengkapi. Mungkin yang sudah lengkap ya sudah, yang belum lengkap monggo dilengkapi supaya nanti file yang ada di sekolah itu satu bundle itu sudah komplit gitu Bapak Ibu. Ini penting, makanya nanti yang teman-teman yang bagi golongan yang mau naik ke 4C, nah sekarang saya melihat itu tidak begitu ribet ya, kan pakai gimana? Iya, nggak begitu ribet apa 4C itu ya, sekarang untuk file kemudian diunggah, di scan kemudian diunggah. Dan saya melihat di situ tidak ada PTK, maksudnya PTK ya. Nah, tapi ya monggo mudah-mudahan itu, tapi ini baru ya, ini baru. Saya yakin masih terjadi apa ya, perubahan terus pasti ya. Masih ada juga. Gimana? Untuk SK yang akan datang, kenaikan pangkat akan datang itu terkait dengan SKP, Pak. Iya, oh iya. Jadi kedisiplinan dan kehadiran Bapak Ibu. Iya. Bagaimana itu tergantung panjenengan. Iya, makanya itu saya katakan tadi, rapat dinas itu sama seperti itu, kaitan dengan SKP juga, itu Bapak Ibu. Jadi jangan disalahkan nanti kalau SKP penjenengan tidak memenuhi syarat untuk naik kepangkatan, itu jangan disalahkan karena faktanya semacam itu ya. Jadi ini saya sampaikan jauh hari sebelum melangkah lebih lanjut ya. Ini penting kaitannya semacam itu. Kemudian yang berikutnya ini mungkin terakhir nanti sudah sambung dulu ya, kita bahwa kegiatan kita Bapak Ibu hari Senin itu ada hotmil di Masjid Raya Melingi. Nanti bagi yang tidak bertugas di Pondok Ramadan monggo hadir di Melingi itu ya, bagi yang tidak bertugas. Kalau yang bertugas ya tetap di sini, jadi anak-anak tidak usah diliburkan, kecuali yang tidak Pondok Ramadan monggo jadi di rumah itu ya. Yang Pondok Ramadan ini terjadwal masalahnya ini Bu ya. Cerita Pondok Ramadan di Kanigor ini memang saya ambil tidak 3 hari dalam seperti petunjuk di dinas, tapi selama puasa ini Pondok Ramadan terus, tapi bergantian gitu ya. Jadi bergantian, jadi kelas 7 itu minggu pertama seperti itu contohnya, nanti minggu kedua kelas 8 dan seterusnya, sehingga biar apa menikmati Ramadannya benar-benar utuh ya, utuh. Dan kelas yang lain di mana? Ada yang kelima, ada yang pendalaman itu ya. Ini saya sampaikan penjenengan sehingga selama bulan Ramadan puasa ini tidak ada kosong itu ya. Ini saya sampaikan. Itu ya Bapak Ibu, nanti baru penjenengan libur itu mulai Sabtu minggu depan sampai tanggal 6 ya, sampai kalau tidak salah masuk tanggal 18 ya, tanggal 18 April itu berjalan masuk.
Nanti masuk 1 minggu kelas 9 ini langsung ada ujian sekolah. Nah, monggo teman-teman yang mengajar kelas 9, bagi anak-anak kelas 9 yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya maupun ulangannya segera diselesaikan. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi dengan berkah Ramadan ini saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa menjalankan dengan lillahi ta'ala, tidak ada yang perlu pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Kita berupaya semaksimal mungkin dengan berkah Ramadan ini kita menjalankan kegiatan ini dengan ikhlas, banyak beramal, dan sekali lagi banyak kita menjalankan sesuatu demi kebaikan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Itu yang utama bagi kita semua, dan yang menilai kita dalam menjalankan ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang lain. Tapi kita yakin bahwa yang kita kerjakan ini insya Allah akan mencatat kita. Tidak usah kita wah ini tidak pas dan seterusnya. Yang penting kita yakin yang kita kerjakan adalah yang menilai adalah Allah. Kita yakin, saya hakul yakin ya. Saya yakin pasti akan diridhoi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pemaparannya kepada kita semua. Untuk selanjutnya dengan tidak mengarang rasa hormat, mari kita maju ya. Ini sebenarnya ikut tetap nomor 1. Sambutan berikutnya dari Budi Agus kita, waktu dan tempat yang berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua sebagai kepala sekolah, yang saya hormati Bapak semuanya. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk tetap aktif mengikuti kegiatan yang sudah dicanangkan oleh sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti saatnya kita tunggu di akhir, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang atau golongan yang kecil khotimah nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa pesan atau titipan dari Bapak Kepala Dinas yang sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Toto, yaitu tentang pajak, tentang ujikom, kemudian tentang kedisiplinan, kenaikan pangkat. Nah, ini saya hanya menekankan sedikit saja tentang pajak. Kalau pajak itu kan kita sebetulnya sudah bisa laporan pajak kan Pak. Nah, itu kita sebetulnya di awal tahun itu kita sebetulnya sudah bisa melakukan pelaporan pajak secara mandiri atau pribadi. Kalau misalnya ya, kalau kita pengawas itu di akhir bulan Januari itu teman-teman sudah mulai melaporkan. Jadi pada saat Maret itu sudah ada tagihan dari Dinas Pendidikan, itu kita sudah melaporkan atau mengirimkan screenshotnya saja. Ya memang di awal-awal kita mungkin yang seperti saya yang gaptek tentang laptop ya minta suara kepada teman-temannya. Tugas sebaya itu nanti yang akan berlaku untuk kita yang sudah di usia 55 ke atas. Kemudian tentang ujikom itu tidak usah takut. Saya juga sebetulnya itu saya katut untuk ujikom untuk menaikkan jabatan fungsionalnya yang dari madya ke utama. Tetapi karena masa pensiunnya saya sudah mendekati, jadi akhirnya saya mengundurkan diri. Tetapi untuk Bapak Ibu semuanya yang masih usianya masih di bawah, mungkin mau menaikkan dari guru muda kemudian ke guru madya atau dari guru madya ke guru utama, semangat saja.
ujiannya itu tidak sama seperti uji kom yang seperti dulu itu tidak. Jadi mungkin banyak sekali fakta-fakta yang di lapangan yang akan ditanyakan. Misalnya panjenengan sebagai guru ada permasalahan bla 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 bla, itu solusinya bagaimana? Sudah ada pilihannya di situ. Kemudian waktunya itu panjenengan misalnya di 60 menit pertama itu panjenengan belum lolos, nanti akan diberikan waktu sampai dengan panjenengan ada di batas nilai minimal lolos. Kemudian kesempatan juga di dalam 1 tahun itu panjenengan punya 3 kali kesempatan untuk bisa ikut di tahap 1, kemudian seandainya belum lolos bisa mengikuti lagi di tahap berikutnya sampai dengan tahap ketiga. Tahap pertama ini kan April ini, kemudian tahap kedua Agustus, tahap ketiga nanti kalau tidak September Oktober. Ini yang di tahap pertama ada berapa orang? Ujikom 6. Nah, sudah mulai pendaftaran ya? Sudah mengajar tempat Tinggal mengikuti ujiannya. kan tinggal nunggu lolos tidaknya kepalanya Bu. Oh, tinggal menunggu lolos tidaknya administrasi ya? Oh iya, mudah-mudahan semuanya lolos dan mudah-mudahan semuanya bisa dapat sertifikat atau SK yang menunjukkan panjenengan punya jabatan fungsional yang lebih tinggi. Karena apa? Jabatan fungsional itu sangat diperlukan untuk kenaikan pangkat. Jadi salah satu syarat panjenengan harus punya jabatan fungsional dulu. Kalau dulu kan sudah langsung otomatis. Misalnya dari 3A ke 4A ya, banyak teman-teman yang langsung 4A ya, dari 4A kemudian ke 4B. Saya dulu juga nggak pernah uji kom itu untuk kenaikan fungsional itu nggak pernah. Jadi langsung melekat ada di SK. Kalau sekarang ada aturan baru ya udah kita ikuti. Kemudian untuk kenaikan pangkat itu tadi disebutkan salah satu guru, ibu guru tadi bilang, maaf saya belum banyak hafal teman-teman ya, ya benar. Jadi itu nanti kita lihat dari part integrasinya. Part integrasi kan sekarang sudah akan dinilai oleh Dinas Pendidikan kan Pak? Sekarang kemarin sudah mulai dari kepala sekolah nih untuk mengirimkan. Oh belum. Kemarin kok ada isu-isu itu untuk pakai integrasi itu kepala sekolah dulu kemudian dari guru gitu. Jadi nanti yang mengeluarkan itu adalah atasan. Oh berarti kalau atasan ada dengan kepala dinas, guru dari. Kalau Pak Integritas, Pak Integrasi itu yang mengeluarkan dari dinas Bu. Kita sudah mengajukan tahun kemarin itu yang turun 6 orang. Iya 6 orang itu yang jika yang uji kom itu yang kalau paknya per 1 Januari 2023 kita belum mendapatkan Pak Integrasi. Tapi yang paknya sebelum 1 Januari 2023 sudah turun Bu yang kemarin pengajuan. Itu kalau nggak salah 6 orang. Terus baru saya konversi tadi minta pada Pak Toto. Iya. Dan untuk konversinya panjenengan jauh masih mau naik tingkat. Saya konversi punya teman-teman saya kemarin kan kita sosialisasi Pak itu Bu, bagian Kanigoro SMP itu saya Bu yang membuat konversinya. Nanti Pak Toto tinggal tanda tangan. Makanya tadi sudah dikatakan Pak Toto, disampaikan Pak Toto bahwa teman-teman mengumpulkan SK Jagung sama Pak untuk saya dokumen saya membuat konversi Bu. Oh gitu. Jadi nah, kalau kemarin saya itu pakai integrasinya langsung dari pusat. Yang pabrik atas Bu, yang Iya. bawah baru sekolah. Iya. Nah kemudian di situ kan masih ada muncul di SK saya kan belum bisa dipertimbangkan naik ke jabatan yang lebih tinggi. Nah akhirnya itu nanti saya harus mungkin nambah 3 tahun lagi untuk bisa naik ke tingkat lebih utama, lebih tinggi. Jadi
untuk jabat uji komisioner ini karena di masa 3 tahun itu saya tidak memungkinkan karena masa pensiun saya kurang 2 tahun lagi. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri tidak mengikuti ujian nasional. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya ini Bapak Ibu tentang penilaian kinerja di BMN untuk Bapak Ibu guru. Itu nanti mohon sewu saya mohon izin ini sudah dilakukan observasi nih. Ada yang belum. Nanti kan ada keberlanjutannya toh. Ya. Ya. Jadi di bulan Februari itu kemarin sudah observasi pertama. Ya, kemudian di bulan Maret kemungkinan terhenti karena ada puasa ini. Apa masih berlanjut atau Masih berlanjut ya? berapa lagi? Sebelum puasa, Bu. Lah ya, kan Februari kemarin Bukan dari Maret sebelum puasa. Februari kemarin kan masih perencanaan. Kemudian di Maret itu sudah mulai observasi. Di bulan April nanti setelah Lebaran ada lagi nanti saya minta tolong bulan ini nanti dikabari kalau misalnya jadwalnya ada. Saya kepengen melihat bukan berarti saya itu apa ya sok-sok tidak. Jadi saya hanya kepengen tahu saja untuk observasinya itu bukan awal ideologi apa ya menyentak di BMN. Jadi tujuannya adalah untuk peningkatan awas pembelajaran. Jadi kalau misalnya aku melakukan observasi ya sudah selesai tidak. Jadi observasinya itu nanti dilakukan secara terus-menerus sampai dengan bulan Mei. Julinya sudah selesai. Kita melakukan pelaporan. Jadi seperti itu. Kemudian titipan yang terakhir dari Bapak Kepala Dinas adalah tentang kedisiplinan. Tentang kedisiplinan ini digembar-gembarkan di kurikulum Merdeka itu adalah disiplin positif, di mana kita tidak perlu memberikan hukuman dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Di sini mungkin di CGP ada CGP yang sudah selesai pendidikan? Masih proses. Sebelum Bulastri ada? Oh belum ada? Oh titik PP-nya. PP. Oke, sekarang sudah naik menjadi fasilitator. Titik sekarang di mana mau Surabaya? Oh Malang. Oh iya. Baik Bapak Ibu, tentang disiplin positif itu kita tidak perlu memberikan hukuman dan hadiah kepada anak-anak. Jadi di sini nanti kita dibuat aja keyakinan kelas. Untuk keyakinan mungkin Pak sudah melakukan kesepakatan kelas sudah. Ya. Nah, sebetulnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu ada. Kalau kita mengartikan itu bisa ada perbedaan hanya sedikit ya. Kalau kesepakatan kelas kan mungkin hanya kita sepakat membuat ini tidak, kalau misalnya melakukan pelanggaran kita lakukan hukuman dan sebagainya kan seperti itu. Kalau keyakinan kelas kita memberikan keyakinan kepada peserta didik supaya benar-benar dilaksanakan dan tidak melakukan pelanggaran. Jadi seperti yang didahulukan Pak Kapok tadi, kita yakin saja pada bulan Ramadan ini melakukan hal-hal positif yang menilai bukan orang lain, yang menilai adalah Allah. Jadi kita menerapkan keyakinan kelas itu seperti itu. Diyakinkan kepada anak-anak, kepada peserta didik bahwa yakin saja apa yang kamu lakukan itu semuanya dilihat oleh Allah. Jadi mau tidak mau anak-anak yang akan melakukan pelanggaran itu minim sekali. Kalau memang benar-benar masih melakukan pelanggaran,
di awal itu kita boleh memberikan buku. Sebetulnya dia tidak boleh memberikan hukuman, tetapi karena mungkin awal itu kita bisa memberikan hukuman yang positif, atau mungkin misalnya dibandingkan kan ada pembelajaran baca tulis Al-Quran. Nah, hukumannya seperti itu. Jangan disuruh ngosek WC, jangan disuruh jangan seperti itu. Itu nanti akan membekas di anak, di ingatan anak. Mungkin melakukan pelanggaran kalau bukannya kalau maknanya ya hukumannya ngosek WC. Nah, seperti itu kan di psikisnya anak kan akan memorinya anak itu akan sangat membekas. Tapi kalau membekasnya membekas positif, ada hasil misalnya menghafalkan bacaan ayat-ayat pendek, nah itu kan dia akan bangga, wah kemudian sama ibu itu diberi hukuman ini, itu deh. Kemudian lagi kalau untuk pondok remaja, monggo atau tahu pondok remaja memang pada saat ini untuk bulan puasa itu adalah versi fakultatif, jadi pengelolaannya semuanya diserahkan kepada sekolah. Di sekolah binaan saya yang lain itu juga banyak yang tidak sama dengan dinas pendidikan. Jadi karena ada, kalau swasta itu kan memang ada dari yayasan, mungkin dia punya yayasan dari SD, SMP, SMA, jadi akhirnya pondok remajanya disatukan. Jadi waktunya kan tidak bisa bersamaan dengan apa yang ada dari dinas pendidikan. Jadi moga saja diatur semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian tentang ujian sekolah, ini memang di kelas 9 ini kan masih menggunakan kan 13 ya. Tapi panjenengan monggo silahkan, misalnya mau dilaksanakan seperti Pak Toto dawuhkan, tidak pakai ujian bersama seperti itu, monggo. Sedikit-sedikit kita masuk ke kurikulum merdeka. Jadi di semester selama anak itu di kelas 9 kan dia sudah punya nilai, mungkin kan panjenengan sudah punya nilai, anaknya hanya tinggal di ujian sekolah itu panjenengan entah mau melakukan praktek, entah mau melakukan tulis, monggo sebagai gongnya, pokoknya ada ujian gitu loh. Jadi menggugurkan ujian nasional yang seperti dulu itu. Monggo bersama panjenengan mau menggunakan seperti di kelas 8, kelas 7 dan 8 silahkan. Asalkan di situ nanti ada nilainya, panjenengan punya muncul nilai. Mungkin dari saya itu masih di bulan puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Mudah-mudahan masih diberi kekuatan sampai dengan Idul Fitri. Mungkin kalau bapak-bapak bisa lulus ya, tidak ada hutangnya. Kalau ibu-ibu mungkin masih ada. Kalau saya insya Allah sudah expired, jadi saya alhamdulillah mudah-mudahan bisa lolos, tidak ada hutangnya. Baik, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya telah menyampaikan beberapa hal yang penting. Mengingat waktu, Ibu, saya yang menyampaikan nanti Satpas. Saya informasikan untuk aula Bapak Ibu, bagi teman-teman yang belum naik aula, nanti dikasih gembok ya Bu. Di situ nanti kalau betul-betul menggunakan aula yang bisa, di situ dikunci ada pintu pagarnya. Itu nanti Pak Gianto atau Pak Kaji biasanya dua orang itu hanya Pak Gaku ya, karena boleh Pak Kaji angel, jadi Pak Gianto, Pak Gianto, Pak Gaku. Di situ di aula sudah ada kamar mandi dan ada AC. Jadi jangan kalau menggunakan di situ tidak usah ragu-ragu takut, nanti silakan pakai. Jadi tidak rusak aulanya, tetapi di situ memang dipagari, ada pintu pagarnya untuk menghindari anak-anak
emosi. Loh, ya itu bukan tidak boleh, tetapi anak-anak yang mencolok menggunakan hal yang tidak baik. Sebab itu monggo, jadi kalau ada kegiatan di aula itu sudah ber-AC, tinggal menjalankan itu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, ekstra itu bisa dilaksanakan di lapangan yang timur. Itu sudah ada 2 lampu, ya sukli. Sehingga kalau malam bisa digunakan untuk kegiatan PSAT, karate, drum band, itu bisa ke situ. Oke, Bapak Ibu, sehingga tidak harus ke lapangan tenis yang barat. Ini sudah disiapkan oleh Satpas. Itu Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu jangan salah persepsi, nanti kita tidak boleh digawi. Ya, itu awal seperti awal tadi. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu doakan mudah-mudahan dalam bulan Juni nanti ada RKB Purwakelas baru yang kemarin sudah didatang oleh konsultan maupun dari Satgas Dinas. Mudah-mudahan nanti bulan Juni pengusulan ini diterima sehingga keadaan Satgas sekolah bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga yang kita harapkan di barat ini, di barat sebelah baratnya lab itu yang atas nanti kita manfaatkan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, kemarin sudah ada konsultan bangunan, sudah dicoba, tidak ada horor, ya, nanti bergoyang, tidak ada bangunan bergoyang, kecuali dengan goyang dewi. Nah, jadi itu kemarin jadi tekan-tekan pokoknya sudah lewat bahasa konsultan, tidak ada horor, tidak ada yang bahasanya itu bergoyang. Jadi bisa dilaksanakan, bisa digunakan. Jadi nanti kelas itu bisa kita pakai di atas. Jadi insya Allah nanti kita kemudian kita tambah 10 kelas yang hari ini kelas 9 dan 9 kelas, nanti tahun PBDB ini tambah 10 kelas ya. Jadi nanti totalnya kalau ajaran baru jumlah seluruhnya ada 30 kelas. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini saya informasikan, kemudian sudah kami sampaikan kita siap-siap dan otomatis siap-siap nambah GTT PDT. GTT ya, terutama GTT. Kemarin nanti sudah Pak Terus sudah saya berikan, saya minta untuk men-setting ya kebutuhan guru maupun jenjang dari kelas. Itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian jangan salah untuk yang ada di Satgas sekolah kita. Itu saja dari saya. Mungkin Pak Musa ini gimana? Apa langsung tausiah karena ini kurang Langsung ke sana aja, Pak. langsung sana. Ya, THR-nya dibagikan langsung aja, Pak. Ya, daripada nanti malam atau besok sekarang aja biar dibagikan ke Pak Musa. Ya, mumpung ada di sini, nanti biar di kelas masing-masing untuk yang bertugas. Itu gitu. Diminta ke situ Pak, karena berat, ya berat soalnya. Demikian rapat dinas. Gimana? Ini dapat info dari Mas Iwan. Kalau kita sudah Pak, kalau yang dikirim ke Pak Toto itu yang lama katanya Mas Iwan. Oh gitu. Sudah dikirim semua. Oh ya, ya sudah. Kasih. Demikian rapat dinas pada sore hari ini. Terima kasih pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Dia selaku pengawas kita. Cukup sekian, kita lanjutkan ke lapangan tenis untuk persiapan berbuka puasa nanti dengan khatmil Quran. Bunga turi indah warnanya, semangka merah, merahnya merona. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.